Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi di channel Binti Mas Rifa, yaitu tentunya channel yang akan membahas tentang Shopee dan marketplace lainnya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana toh sebenarnya yang harus dilakukan seorang pemula yang baru bermain di Shopee. Jadi teman-teman, untuk bagaimana awal kita untuk membuka toko, bahkan menentukan produk, itu kita harus menentukan dulu kita itu pengen atau bisa menjadi siapa untuk berjualan di Shopee itu. Dengan kata lain, teman-teman itu ingin menjadi produsen kah, memproduksi barang sendiri, terus ingin menjadi reseller kah dengan supplier yang sudah ada, atau supplier yang masih mau dicari-cari. Itu teman-teman juga harus menentukan teman-teman ingin menjadi siapa dan teman-teman ingin menjual apa nantinya, seperti itu. Itu hal awal yang benar-benar itu harus diyakini. Kalau ingin jadi reseller dari beberapa supplier, itu harus benar-benar diriset ya teman-teman, untuk harga jualnya di Shopee itu seperti apa, diriset. Misalkan teman-teman ingin berjualan baju anak, jadi untuk baju anak itu sendiri diriset harganya itu berapa. Untuk patokan teman-teman mencari supplier, kalau katakanlah teman-teman sudah punya supplier, oke teman-teman tinggal riset di Shopee itu supplier yang sudah ada itu harganya bisa bersaing apa tidak. Jadi teman-teman bisa yakin nantinya karena sudah riset yang kompetitor yang sudah membesar dengan harga sekian. Bukan berarti teman-teman harus lebih rendah daripada harga kompetitor, bukan. Minimal teman-teman awal untuk menentukan harga itu sama persis dengan harga kompetitor yang sudah besar di Shopee. Nah, kalau secara menyeluruh itu nanti teman-teman kerepotan karena harganya kalau riset secara menyeluruh, misalkan seluruh Indonesia tidak difilter, nanti teman-teman juga repot, harganya pasti sangat rendah karena riset seluruh Indonesia. Nah, di sini perlu digarisbawahi untuk riset harga itu silakan. Kalau teman-teman di area Jawa Tengah, ya difilter Jawa Tengah, di area Jawa Tengah untuk jualan baju anak atau jualan apapun yang teman-teman sudah mempunyai suppliernya, itu dilihat, diriset ya teman-teman. Jadi harus difilter, teman-teman bersaing di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat. Di situ nanti dilihat persaingan harganya bagaimana, produk kualitasnya bagaimana, itu bisa dilihat. Seperti ini bisa dilihat ya teman-teman. Misalkan kita pengen riset baju anak, ini tinggal di riset biasa. Kalau kita jualan di Shopee, ya kita risetnya di Shopee-nya itu sangat mudah sekali dilakukan ya teman-teman. Kita menentukan harga, menentukan kualitas produknya, itu tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi dari kompetitor yang sudah besar di Shopee. Nah, ini sangat mudah, saya kira sangat mudah. Ini tinggal bagaimana teman-teman untuk melakukan secara konsisten, melakukan secara istiqomah. Jadi hal yang paling mendasar untuk awal mula teman-teman menentukan jualan apa, sebagai siapa, reseller, dropshipper atau produsen kah, itu hal yang paling mendasar tetap teman-teman bagaimana konsistensinya berikhtiar supaya bisa jualan laris di Shopee. Istiqomahnya itu yang bagaimana. Kalau tidak kontinu, tidak konsisten, berarti teman-teman memang tidak bisa istiqomah dan tidak bisa bertahan jualan di Shopee. Jadi bertahan jualan di Shopee itu bukan hanya tentang harga ya teman-teman. Bagaimana kita survive untuk istiqomah itu tadi. Menurut saya itu yang paling mendasar untuk yang harus ditanamkan dalam pikiran.
Jadi untuk misalkan riset baju anak, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat untuk baju anak itu sendiri di area, misalkan kalau saya Jawa Timur, di area Jawa Timur itu seperti apa persaingannya, kita lihat. Karena kebanyakan untuk konsumen itu melihat daerah ya teman-teman, filter untuk misalkan saya mau beli baju anak, berarti saya filter untuk area Jawa Timur. Katakanlah selisih 5.000 sampai 10.000 atau selisih 2.000 sampai 5.000. Nah itu kan dipertimbangkan sama konsumen, dipertimbangkan untuk ongkirnya yang di selisihnya angka berapa nantinya. Jadi pertimbangannya itu bukan hanya di harganya, pertimbangannya tetap di ongkirnya. Kalau ongkir berarti menjurusnya untuk filternya di area Jawa Timur, misalkan baju anak itu seperti apa, persaingannya seperti apa. Nah bisa dilihat kalau riset seperti ini, ya optimis saja ya teman-teman, untuk ternyata bisa berjualan dengan harga yang sama, itu sangat optimis sekali di area Jawa Timur misalkan seperti ini. Ya, kita bisa dilihat ini semua seperti ini, harganya sekian, model bajunya seperti itu tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, mudah sekali. Ya yang tidak mudah hanya itu tadi, satu, istiqomah, konsisten untuk melakukan apa? Untuk melakukan optimasi tokonya, untuk melakukan optimasi produknya. Optimasi toko yang bagaimana itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Optimasi secara gambarnya, secara judulnya, secara deskripsinya harus terlihat profesional. Karena konsumen pun juga punya pikiran, pasti mengarah-arah pikiran, pasti punya sugesti ketika tokonya itu diolah dengan baik, berarti toko ini yang sellernya itu memang profesional meskipun belum ada bintangnya. Jadi untuk toko-toko yang sudah besar pun awal mereka jualan itu dari 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, dan itu kurun waktu yang tidak singkat menurut saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru sangat lihai untuk berjualan di situ. Tokonya sudah terkenal, tokonya sudah banyak followernya, tokonya sudah banyak fansnya misalkan. Jadi tetap untuk toko perkembangannya bagaimana, tidak mungkin seorang seller yang bertahan jualan di Shopee belajarnya hanya di awal. Kalau sudah laku sudah tidak belajar, tidak seperti itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi 5 toko saya yang star seller dan salah satunya star plus, itu juga saya belajar terus bagaimana mengoptimasi yang baik untuk tahun ini, tahun yang lalu itu beda semua ya teman-teman. Shopee pun merekomendasikan fotonya begini, deskripsinya, kategorinya itu beda semua. Tinggal kitanya peka tidak pada himbauan yang dinotifkan oleh pihaknya Shopee itu kan banyak. Kalau tokonya teman-teman sudah punya RM, Relationship Manager, itu lebih mudah lagi nanti notifikasinya by WA. Jadi tokonya ada promo, Shopee ada campaign apa, itu diberitahu semua. Jadi seperti ini, untuk risetnya itu sangat mudah sekali. Untuk awal mau jualan di Shopee dilihat ini dulu, baru berkeyakinan kalau saya atau teman-teman itu mampu bersaing di area Jawa Timur, khususnya kategori baju anak misalkan seperti ini, ya yakin aja, kita yakin saja dioptimasi terus produknya, dioptimasi terus tokonya. Cara optimasi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di video kali ini sama seperti sebelumnya, pembahasannya juga sama ya, mohon maaf memang sama, karena untuk jualan di Shopee itu hanya seperti itu saja ya teman-teman. Menurut saya itu mudah, yang tidak mudah konsistensi, yang tidak mudah istiqomahnya. Istiqomah saja, nanti 1-2 ilmu diterapkan secara istiqomah, secara kontinu, itu sangat lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak konsisten. Seperti itu. Jadi untuk video kali ini saja dulu, semoga bermanfaat. Kalau memang video kali ini itu bermanfaat, silahkan untuk share ke teman yang lainnya biar lebih bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.